Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semua sehat ya? Pak. Ya, sehat-sehat semua. Selalu di rumah saja, jangan keluar kemana-mana karena COVID-19 masih merajalela. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, boleh salah satu siswa memimpin doa? Silakan Mas Farhan Rahmanda. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Farhan. Sebelum itu, saya mau absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa? Nihil, Pak. Hadir semua, Nihil. Pak. Hadir Nihil semua nggak ya. pernah masuk. Ya, Nihil nggak pernah masuk, nakal dia memang. Baik, selanjutnya pada pagi hari ini kita akan membahas materi di buku siswa tema 6 yaitu energi dan perubahannya, subtema 1 mengenai sumber energi. Baik, sekarang saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, ini adalah pembelajaran 5 ya sekarang. Nah, di sini ada percakapan, saya minta 2 orang relawan untuk membaca ini ya. Saya minta untuk Mas Indra dan Mas Farhan Haidar. Mas Indra memerankan Siti dan Mas Farhan Haidar memerankan Ibu ya. Ya, Pak. Ya, silakan bisa dimulai. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis itu. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Ya, baik, terima kasih ya Mas Indra sama Mas Farhan. Nah, itu tadi adalah percakapan antara ibu dan anaknya yang bersama Siti yang kelihatannya sedang naik kendaraan dan mereka sedang berbincang-bincang masalah BBM atau bahan bakar minyak. Nah, sekarang ini setelah kalian membaca percakapan itu, sekarang kerjakan tugas-tugas ini ya. Tugasnya cuma 2. Yang pertama, tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Dan yang kedua itu disuruh membuat kalimat dengan kata-kata berikut ini. Ada fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit karena soalnya cuma 2 ya. Bisa mulai dari sekarang. Pak. Sudah 10 menit. Nah, karena ada 2 soal. Yang soal pertama saya akan koreksi sendiri. Dan untuk soal kedua ini, saya minta perwakilan saja 3 orang ya. Untuk menjawab satu-satu dari ini. Dari kata-kata berikut. Yang pertama, kata BBM saja. Silakan Mas Indra, kalimatnya seperti apa? BBM adalah bahan bakar yang dapat menghidupkan kendaraan. Bagus sekali, pintar sekali Mas Indra. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya, Mas Farhan Rahmanda. Dari kata-kata bensin, silakan. Bensin adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas Farhan. Selanjutnya, mogok. Silakan Mas Farhan satunya. Farhan satunya. Mogok ya, Pak? Ya, Motor mogok. Bapak mogok karena bensinnya habis. Pintar sekali. Nah,
Selanjutnya, kita akan masuk materi selanjutnya. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM, membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia, untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya, kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Jadi BBM itu terbuat dari fosil dinosaurus pada zaman dulu yang terpendam jutaan tahun di dalam tanah. Kemudian lama-kelamaan terjadi proses apa ya? Proses kimia mungkin ya di dalam tanah sana, kemudian menjadi minyak, kemudian diolah menjadi BBM. Nah, kita adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal tersebut. Sekarang ini ada berapa siswa ini? 4 ya. Sekarang buatlah kelompok, dibagi 2 saja, berarti satu kelompok ada 2 orang. Tuliskan cara menghemat energi yang berupa BBM. Jadi cara apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menghemat BBM. Saya bagi saja ya. Duo Farhan Rahmana dan Farhan Haidar kelompok 1, dan Mas Indra sama Mas Faris kelompok 2. Silakan didiskusikan, saya beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, sekarang sudah 10 menit. Sekarang saya minta kelompok 2. Kelompok 2 tadi siapa? Mas Indra sama Mas Faris ya? Ya, Pak. Nah, sekarang Mas Faris, silakan. Satu saja cara menghemat energi BBM menurut Mas Faris. Satu saja. Menggunakan mobil listrik. Apa? Nggak kedengaran, yang keras dong. Menggunakan mobil listrik. Kurang keras. Yang pede nggak apa. Jangan takut salah. Menggunakan mobil listrik. Menggunakan mobil listrik. Mobil listrik. Ya, itu juga termasuk solusi ya. Nah, negara kita sekarang memang sedang mengembangkan teknologi untuk membuat mobil listrik. Ya, sebenarnya sudah ada, cuma belum sampai ke pelosok-pelosok negeri seperti di kampung-kampung dan pedalaman-pedalaman. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Nah, pukul 11.00 itu seperti di gambar ini ya. Jarum pendek. Nah, ini saya akan jelaskan. Jarum pendek itu menunjukkan jam atau ya jam berapa sekarang, sedangkan jarum panjang ini menunjukkan berapa menit. Misalkan jarum panjangnya di 1 berarti jam 11 lebih berapa gitu ya. Nah, 15 kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Nah, bagaimana cara menggambarkan 11.15 pada jarum jam? Bisa dilihat seperti gambar contoh ini. Nah, ini ya, jarum panjangnya di angka 3. 11.15 ini saya akan memberi penjelasan, karena apabila loncat 1 seperti ini dari 12, jarum panjangnya ya dilihat, apabila dari 12 ke 1 itu loncatnya 5 menit. Kemudian dari 1 ke 2 5 menit, dari kedua ke 3 5 menit. Jadi apabila ditambahkan dari 12 sampai ke 3 itu loncat berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Nah, karena 1 kali loncatan itu 5 menit, berarti kalau 3 kali ya tinggal dikali saja. 3 kali 5. Jawabannya 15. Oke. Nah, sekarang silakan perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini ada pukul 7.00, pukul 7.20, pukul 6.40, 9.15. Ya, ini ada sekitar 10 jam yang masih kosong, tidak ada jarum-jarumnya. Sekarang tugas kalian silakan menggambar jarumnya
Silakan digambar di buku kalian ya, karena buku siswanya nggak bisa dioret-oret. Saya beri waktu 15 menit deh untuk menggambar ini semua. Pukul 7 itu bagaimana, 7.20 itu bagaimana, ya silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, sekarang sudah 10 menit. Kalian telah menyelesaikan tugasnya, sekarang saya akan menunjuk satu persatu dari kalian untuk menjelaskan. Nah, sekarang mulai dari Mas Indra. Pukul 7.20 itu jarum pendek dan jarum panjangnya di mana? Jarum pendeknya ke-7. Jarum pendeknya ke-7, terus jarum Jarum panjangnya, panjangnya ke angka 4, Pak. mengapa demikian? Karena loncatnya 4 kali. Ya, lompatnya dari sini ya, dari 12 ke 1, ke 2, ke 3 gitu ya. Ya, pintar. Selanjutnya, Mas Faris. Kalau pukul 10.10 bagaimana Mas Faris? Jarum panjangnya di 10, jarum pendeknya di 10. Bagaimana? Jarum panjangnya di 10, jarum pendeknya di 10. Jarum pendeknya di 10, jarum panjangnya di 10. Ya, Ya, begini ya Mas Faris. Jadi, pukul 10.10 itu bukan berarti 10-nya yang belakang ini juga sama-sama di 10. 10-nya ini adalah lebihan menitnya. Tadi di awal sudah saya bilang kalau lebih satu loncatan seperti ini berarti lebih 5 menit. Kalau lebih 10 menit berarti lebih 2 loncatan ya, dari angka 12 ini loh. 12 ke 1, 1 ke 2, ini kan 2 kali loncatan berarti 10 menit. Berarti gambarnya bukan jarum pendek dan panjang di 10, tapi jarum pendeknya di 10, 10 lebih sedikit, dan jarum panjangnya di angka 2. Itu baru namanya 10 lebih 10. Begitu ya Mas Faris? ya Pak. Ya, baik. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13. Nah, pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Jadi kalian apabila menyebut jam 1 siang, nulisnya bukan jam 01.00, tapi nulisnya jam 13.00. Begitu ya. Pak. Nah, sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Oh, sebentar. Lihat gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 13, berarti jam 1 siang. Kemudian, gambar di samping menunjukkan pukul 14, berarti jam 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5, lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah kegiatan jam 6. Jika Siti berangkat sekolah jam 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7, jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam ya, karena jam 6 sampai jam 7. Nah, sekarang jawablah soal-soal berikut ini. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Nah, apabila selesai dikerjakan, silakan difoto, dikirim ke grup WA ya, nanti Bapak cek di sana. Ya, Pak. Nah, sekarang sebagai tugas rumah adalah kegiatan bersama orang tua kalian. Mintalah orang tua kalian untuk membimbing kalian berlatih menggambar jarum jam pada suatu lingkaran ya, seperti yang di materi tadi. Nah, apakah dari penjabaran materi tadi ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Mas Faris, masih ingat ya pembelajaran hari ini ya? Masih. Ya, nggak apa-apa, percaya diri saja. Kalau ngomong yang keras. Baik, karena pembelajaran hari ini telah selesai, saya minta Mas Farhan Rahmanda kembali memimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini ya. Ya Pak. Baik teman-teman.
Pembelajaran telah selesai. Mari kita tutup dengan alhamdulillah agar ilmu yang kita dapat menjadi pahala. Berdoa Amin. mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa Baik, terima selesai. kasih sudah. Ya, terima kasih Mas Farhan. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih telah mengikuti kelas hari ini di Zoom seperti biasa. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dan keadaan sehat walafiat. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.